Oke, baik, mungkin bisa dimulai saja ya, ininya. Iya Pak, silakan. Ya. Oke, baik, selamat malam. Eh, ini untuk kuliah kali ini, untuk mata kuliah Bioteknologi Industri Pangan, eh, kita akan membahas mengenai the Emerging Food Processing and Preservation by Technological Approach. Eh, mungkin perkenalan dulu, ini nama saya. Kemudian saya bisa dikontak di email ini jika misalnya ada keperluan mengenai perkuliahan ya. Jadi bisa mengirim email ke sini atau selain di ULS, jadi mungkin kalau ada hal-hal tertentu yang bisa lewat email, bisa kirim email ke sini. Ya, baik. Jadi intinya untuk perkuliahan materi kali ini adalah mengenai apa ya? Mengenai aspek bioteknologi untuk pengolahan dan pengawetan makanan. Ya, untuk pengolahan dan pengawetan makanan dari segi bioteknologi. Ya, jika dilihat sebenarnya industri makanan mungkin sekarang sudah cukup maju ya. Tapi jika dilihat misalnya dari sejarahnya juga, sebenarnya pengolahan makanan itu sudah cukup lama ya. Cukup lama. Jadinya misalnya bisa dilihat di gambar sini. Ini kan di Mesir kuno ya. Di Mesir kuno, di mana orang memetik anggur waktu itu, kemudian difermentasi untuk membuat wine, gitu. Membuat wine ya. Nah, ini kan sudah merupakan suatu proses bioteknologi juga, gitu. Itu menggunakan kamir, yeast untuk mengubah gula-gula di sini menjadi alkohol. Nah, jadi sebenarnya sudah dari dulu orang sudah mengenal bagaimana mengolah makanan atau ya, minuman ya melalui bioteknologi. Mungkin di waktu itu disebutnya tentunya bukan bioteknologi dan tidak tidak istilahnya memahami lebih dalam mungkin gitu, lebih ke suatu wisdom gitu ya, bahwa sebetulnya di proses bioteknologi mereka tidak mengetahui bagaimana proses kimianya gitu. Tapi ya akhirnya mungkin ya secara minuman misalnya wine ini ya bisa diminum terus rasanya enak gitu kan. Nah, jadi orang dan tidak berbahaya mungkin. Jadi orang tetap melakukannya di waktu itu. Oke. Nah, secara garis besar mungkin ada 3 hal. Yang pertama pengenalan terhadap materi ini, kemudian kita akan membahas mengenai food additive, ya, kemudian untuk perisa, flavor, dan warna. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai bioteknologi untuk produksi suplemen. Oke, jadi apa yang dimaksud dengan pengolahan makanan? Ya, pengolahan makanan adalah perubahan transformasi dari produk-produk pertanian menjadi makanan atau mengubah dari satu jenis bentuk makanan ke bentuk makanan lain. Misalnya dari sini kan tebu merupakan produk pertaniannya, kemudian diubah jadi gula ya, berupa beragam jenis gula di sini. Nah, dari gula ini juga bisa diubah lagi menjadi misalnya permen atau produk makanan snack lainnya gitu ya. Nah, ini juga bisa juga ini berupa molase ya. Molase itu kan berupa tetes tebu, suatu byproduct-nya. Byproduct-nya juga bisa diubah sebagai substrat menjadi misalnya ini monosodium glutamat ya, MSG ini. Nah, kemudian kedelai difermentasi dengan rhizopus menjadi tempe. Tempe diolah misalnya digoreng jadi makanan ya. Jadi
Ini secara garis besarnya pengolahan atau food processing ya seperti ini garis besarnya. Nah, kemudian lalu apa yang dimaksud dengan pengawetan makanan? Jadi pengawetan itu suatu proses ya, proses untuk handling atau untuk treat di makanan supaya untuk menghentikan, mengendalikan atau memperlambat proses kerusakan ya, spoilage. Nah, kemudian juga untuk meminimalkan kemungkinan penyakit-penyakit makanan, biasanya itu dari mikroorganisme, misalnya kapang ya, ada bakteri, dan tanpa atau dengan mempertahankan nilai nutrisinya, nilai nutrisi, kemudian teksturnya, dan juga rasanya. Jadi selain memang ingin membunuh patogen itu, tapi juga sebisa mungkin mempertahankan nilai nutrisinya, kemudian teksturnya tidak terlalu berubah, kemudian rasanya juga. Itu pengawetan makanan ya. Di kita mungkin yang sering kita lihat ya, misalnya buah dibuat manisan gitu ya, manisan, asinan atau rujak gitu. Itu kan untuk cara untuk memperlama makanan itu karena mikrobanya di sini tidak bisa hidup dengan cepat gitu. Kemudian buat acar ya, buat acar juga itu salah satu cara untuk preserve. Dan jika kita bahas sedikit mengenai sejarah, mengenai pengolahan makanan ini, jadi sejauh ini mungkin yang diketahui orang dari arkeologi ya, itu lebih dari 8.000 tahun sebelum Masehi itu sudah ada bukti-bukti bahwa orang dulu juga sudah membuat roti. Jadi waktu berburu dan mengumpul makanan gitu di zaman batu. Nah, ini contohnya ada di situs arkeologi di Jordan ya. Diketahui ada artefak-artefak di mana orang dulu sudah mencoba membuat roti dari sereal gitu, dari gandum. Kemudian 8.000 sampai 4.000 sebelum Masehi di Mesir misalnya yang tadi ya, kan udah bisa membuat roti, kemudian anggur. Kemudian ini 3.000, 1.500 orang sudah mulai diketahui banyak melakukan proses untuk pengawetan makanan ini, misalnya dengan cara ya dijemur ya, sun drying, misalnya untuk ikan, daging, fermentasi juga. Nah, fermentasi sebenarnya tadi di sini juga ada fermentasi yang itu ya, cereal grinding, kemudian ya dietnya sudah banyak di sini bermacam-macam gitu variasinya. Tapi ini ya tergantung gitu semuanya ini tergantung wilayah di mana gitu, tergantung iklim dan tergantung orang kesukaannya apa di daerah tertentu. Misalnya kan di kita tropis di Indonesia misalnya, tentu kesenangan makanannya berbeda gitu dengan misalnya orang di Amerika, karena iklimnya dan jenis makanan yang juga beda, cara pengawetannya bisa berbeda, terus makanannya juga bisa berbeda ya. Nah, ini contohnya yang tadi saya jelaskan. Jadi 15.000 tahun yang lalu sudah ada artefak membuat ini seperti mengolah gandum menjadi roti. Nah, ini kan menarik juga mungkin dari sisi ininya, bahwa jika perhatikan misalnya sereal itu kan sebenarnya tidak enak kalau kita makan. Bahkan misalnya nasi itu, beras, tidak ada orang yang makan beras kan, tapi sudah jadi nasi pun
Permisi Pak, mic-nya masih mati Pak. Sekarang sudah terdengar? Sudah Pak, terima kasih. Sudah ya. Mungkin kayaknya koneksinya internetnya agak tidak stabil ya. Tadi sampai sereal ya. Ya, jadi sereal ini sebenarnya kan tidak secara palatable, tidak, artinya secara rasa, tekstur dan ini tidak terlalu enak. Nah, sehingga orang waktu itu bersusah payah untuk mengolah dia gitu. Jadi sereal itu termasuk jenis makanan yang pengolahannya termasuk rumit. Ya, bandingkan misalnya dengan kita misalnya makan buah gitu kan. Buah langsung dipetik, langsung dimakan. Tapi manusia itu sampai mau bersusah payah untuk mengolah sereal ini gitu. Nah, ini termasuk yang rumit gitu. Kenapa? Karena mungkin salah satunya mengapa manusia itu berevolusi misalnya eh, bisa mengolah makanan seperti itu karena kebutuhan ini gitu. Ya kalau lebih jauh lagi dilihat kenapa sih kita perlu grain sereal yang banyak karbohidratnya ya salah satunya menurut teori gitu kan ya itu untuk pertumbuhan otak gitu kan otak kita perlu banyak glukosa segala macam sehingga kita bisa berbeda dengan misalnya simpanse atau gorila gitu. Otak kita lebih berkembang karena kemampuan ini mengolah sereal yang karbohidratnya tinggi gitu. Selain itu juga di di air liur kita kan ada amilase. Berbeda dengan hewan lain, misalnya simpanse tidak ada amilase. Jadi secara genetik juga kita di mulutnya pun sudah ada enzim yang bisa mencerna, mendegradasi karbohidrat ini. Gitu. Nah, jadi dari sinilah mungkin orang mencoba mengolah makanan gitu. Ya manusia itu cenderung mengolah makanan. Nah, ini masih sejarahnya misalnya kan makanan yang diproses kemudian diawetkan itu misalnya di Cina ya tahu misalnya tahu yang paling terkenal ya Jepang sake gitu kan tuh kemudian miso seaweed ya dia gula kemudian ini pengasapan ya untuk daging dan ikan kemudian ini cuka cuka untuk mengawetkan tadi sayuran ya yang namanya acar tadi kemudian jam gitu. Nah, jadi ya itu untuk sejarahnya ya. Nah, kemudian jadi kalau dijabarkan ini secara garis besarnya tujuan dari pengolahan dan pengawetan itu apa gitu. Ya tentunya untuk memperlama periode di mana waktu di mana makanan itu bisa wholesome, bisa awet, bisa utuh gitu ya. Nah, dengan teknik pengawetan yang tujuan utamanya itu salah satunya adalah untuk menghambat pertumbuhan mikroba dan juga perubahan biokimianya. Jadi pertumbuhan mikroba sudah jelas ya, jika makanan itu bisa busuk dengan mikroba. Tapi juga perubahan biokimia misalnya kalau buah gitu misalnya, buah kan disimpan dia ada beberapa buah yang langsung terus proses pematangan gitu. Pematangan misal apel ya terus matang. Nah itu bukan mempercepat pembusukannya gitu. Nah itu juga dicoba direduksi. Kemudian untuk meningkatkan keragaman dari jenis makanannya ya, bentuknya beragam gitu, ada ininya. Tapi juga untuk secara nutrisi dia eh, setidaknya dipertahankan atau tidak berkurang banyak ya. Ini ya. Nah, ini proses secara keseluruhan secara umum untuk pemrosesan makanan ya. Tapi mungkin yang difokuskan adalah yang di lingkar ini. Di lingkar ini adalah termasuk jenis-jenis pengolahan dan pengawetan. Nah, misalnya ada yang misalnya merah ini kan
ini melibatkan panas. Jadi untuk menghambat mikroba misalnya dia dipanaskan ya. Panaskan. Terus di sini juga masih pemanasan, ada baking, evaporasi, kemudian pengasapan, pasteurisasi dan lain-lain. Kemudian ada juga yang dengan menambahkan gula, garam, atau fermentasi. Ada juga yang menambahkan bahan kimia tertentu gitu ya. Ini ada yang pendinginan, gitu, ada yang radiasi. Setiap ini ada kelebihan kekurangannya. Kelebihan kekurangannya ya. Nah, misalnya ini untuk pemanasan itu kan ada mungkin dari segi kekurangannya itu ini bisa mengubah rasa maupun kesegarannya ya. Tentunya kan kalau terutama misalnya susu ya sudah dipanaskan sudah lain, ikan juga bisa sangat sensitif, jadi orang tekstur dan lainnya sudah berubah gitu. Organoleptiknya juga berubah, jadi rasa itunya sudah lain ya. Kemudian secara nutrisi juga bisa berubah, terutama misalnya dari sisi protein. Nah, protein yang tentunya dipanaskan terjadi denaturasi kan. Kemudian vitamin-vitamin tertentu yang tidak tahan panas juga hilang, rusak. Jadi secara nutrisi bisa nilai nutrisinya berkurang. Gitu. Nah selain itu tentunya konsumsi energinya tinggi karena pemanasan ya. Nah jika dilihat misalnya kan ini kekurangan-kekurangan ini akan berpengaruh terhadap ke konsumen gitu, karena konsumen kan inginnya tentunya rasanya masih segar, masih asli gitu kan. Kemudian warnanya juga tidak berubah misalnya atau sedikit berubah. Nah, terus kemudian tidak ada kerusakan pigmen, terus kemudian nilai nutrisinya tidak berkurang gitu. Nah, pemanasan ini sedikit ini ya tidak memenuhi ini gitu. Tapi ini tergantung jenis pangannya sih. Jenis makanannya misalnya. Seperti sereal misalnya. Sereal itu hampir pasti dia harus ada proses pemanasan. Misalnya kalau tidak dipanaskan ya itu tidak matang gitu. Itu tidak bisa dikonsumsi kan. Terus kalau sereal ya. Jadi kalau sereal misalnya pemanasan ini tidak bisa dihindari gitu. Tapi untuk produk lain ada bisa dihindari gitu. Oke. Mungkin sebelum lanjut ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya. Oke, berarti kita lanjut terhadap ini ya. Aditif, kemudian flavor, dan warna ya. Nah, terutama untuk aditif ini banyak sekali jenisnya nih nanti. Ya, banyak sekali jenisnya tuh. Biasanya sih karena permintaan konsumen juga dan cara inovasi dari produsen pangan ya supaya untuk meningkatkan misalnya penampakan gitu kan, estetika, rasa, kemudian nutrisi gitu. Itu 3 hal itu misalnya. Kemudian ya aditif banyak sekali ini. Kemudian flavor dan warna. Oke. Apakah itu food additive? Di suatu substansi ditambahkan ke makanan untuk setidaknya mempertahankan ya, tapi untuk meningkatkan rasanya gitu. Kemudian safety ini biasanya untuk keamanan itu untuk misalnya mungkin lebih relevan ke sereal lagi kembali, misalnya kan ada yang gluten gitu ya. Itu untuk menghilangkannya bagaimana gitu. Atau untuk mengawetkan juga, mengawetkan dari mikroba. Terus kemudian kesegarannya, teksturnya, dan penampakannya. Nah, misalnya nih yang sederhana dan sudah lama kita tahu semua ya, misalnya di acar gitu kan, cuka ya, kemudian di ini
garam di bacon, kemudian nah ini untuk anggur misalnya menggunakan sulfur dioksida misalnya salah satunya, sulfur dioksida. Nah, ya itu contoh yang ini aja ya. Nah, itu food additive. Jadi untuk ini fungsinya ya, food additive-nya. Nah, ini banyak sekali memang jenisnya. Jadi intinya sebenarnya food additive ya segala sesuatu yang bisa ditambahkan untuk meningkatkan palatable dari makanan gitu. Dari banyak sisi ya. Nah, tentunya jadi banyak di sini misalnya anti caking ya untuk mencegah jadi keras lampi gitu misalnya, terus antioksidan untuk apa makanan-makanan tertentu itu untuk mencegah oksidasi yang cepat ya sehingga tidak menjadi tengik gitu. Nah, sweetener ya, pemanis buatan, emulsifier untuk ini supaya tidak misalnya di susu terutama ya atau keju gitu supaya tidak si lemaknya itu tidak mengumpul sehingga banyak ya warna. Nah ini mungkin flavor enhancer ya. Ya kalau di kita sih yang terkenal ini monosodium glutamat gitu misalnya untuk foaming dan lain-lain. Ya ini bisa dibaca aja ya. Nah ini preservatif termasuk aditif juga ini jadi sebetulnya kalau digolongkan ya untuk pengawet ini. Untuk preservatif ini bahan pengawet ini misalnya di roti itu kan ada sodium propionat gitu ya, sodium benzoat, sodium propionat atau kalsium propionat itu lebih umum dipakai misalnya di roti ya. Di roti kalau yang sodium benzoat itu misalnya di minuman. Itu untuk mencegah mikroba. Ya, banyak ya di sini. Jadi ini aja. Nanti dibaca aja. Nah, kemudian untuk flavor. Jadi ya flavornya untuk jika dimasukkan ke mulut, dikecap gitu ya. Ini akan meningkatkan cita rasa gitu, senses dari penciuman, kemudian taste. Nah, ini di sini ada general pain ya atau tactile. Nah, general pain misalnya itu rasa pedas itu kan sebenarnya pain ya. Pain, tapi mengapa sebagian orang suka gitu. Harus pedas gitu kan itu kan semacam kadang general pain di taste itu juga tidak selalu artinya hal buruk dalam artian orang tidak suka gitu. Artinya kan orang suka pedas, ada yang suka pedas gitu ya, hot gitu, spicy gitu ya. Dan itu mungkin ya menambah cita rasa itu sebetulnya ya. Nah, misalnya ini yang terbuat dari hewan ya, misalnya untuk di tulang atau daging biasanya berupa senyawa hidrokarbon, aldehid, keton, alkohol, furan. Nah, untuk tumbuhan ini, misalnya untuk tomat misalnya, buah tomat itu di tomat itu sendiri sudah ada beberapa senyawaan yang bisa meningkatkan cita rasa gitu. Itu ada sitrat, malat, malah ada glutamat. Makanya jika masakan misal atau ada ya makanan masakan itu ada tomatnya gitu, sebetulnya sudah ada istilahnya MSG alami gitu. Makanya dia ada sedikit umami biasanya kalau ada tomatnya itu. Terutama tomat hijau misalnya ya. Nah, ini cabai misalnya capsaicin. Nah, kemudian fungi, cendawan dan yeast. Nah, ini yeast misalnya contohnya akan kita bahas ya. Oh, yeast juga akan meningkatkan flavor dari segi umami misalnya. Dari nukleotidanya ya. Nah, ini kan yang alami dari tumbuhan dan cendawan ya, dari hewan. Nah, sekarang kan
teknologi sekarang mikroorganisme semakin banyak digunakan gitu ya untuk memproduksi itu apa senyawa-senyawaan untuk flavor ini gitu ininya. Jadi misalnya salah satunya ya monosidum glutamat itu gitu nanti ya. Nah, untuk flavor yang salah satu yang umum adalah senyawaan ester. Nah, ester ini yang biasa kita aroma apa untuk misalnya aroma pisang gitu ya, aroma buah-buahan itu ester gitu. Jadi misalnya aroma stroberi, nah itu terbuat dari ester. Misalnya untuk ini nih, untuk pisang itu isoamil asetat gitu ya. Jadi kalau misalnya ada di apa es krim atau apa gitu, itu ada rasa atau aroma aroma pisang yaitu dari isoamil asetat. Nah, ini ester ini banyak sekali senyawa ester ini ya. Dan itu biasanya diekstrak dari atau senyawanya itu diambil dari misalnya nih stroberi asli dengan stroberi di es krim itu ada beda gitu. Meskipun jadi diambil kan senyawanya banyak tuh kalau secara alami ya stroberi. Sehingga bau stroberi itu, aroma stroberi. Nah, itu orang biasanya mengambil di satu peak-nya aja yang aroma mana yang paling kuat. Sehingga jika kita cium kan aroma stroberi asli dengan stroberi di es krim misalnya, biasanya orang lebih lebih beda, rada beda ya. Nah, itu yang di es krim misalnya lebih familiar kitanya gitu. Itu karena diambil mana yang senyawaan yang mana yang orang suka gitu. Nah, ester ini biasanya dibuat dari proses esterifikasi melalui ini enzim lipase, misalnya dari Candida ya. Nah, ini banyak nih hasil ester itu bisa bermacam-macam. Jadi bahan awalnya adalah asam lemak. Asam lemak ini dicampurkan dengan alkohol, etanol misalnya. Kemudian enzim lipase ini membuat katalisis proses esterifikasi. Jadi dilihat di sini di OH-nya ini, gugus OH-nya ini, nah ini si ininya apa hidrokarbonnya masuk ke sini sehingga menjadi ester ya. Ini ikatan ester. Nah, di hasil sampingnya adalah air. Nah, ini banyak produknya ya. Nah, kemudian diasetil. Diasetil biasanya untuk apa? Di sini buttermilk, sour cream gitu. Nah, biasanya ini dilakukan dengan biokonversi sitrat oleh organisme ini ya, Streptococcus diacetylacis misalnya. Dan ini Econostoc citroforum. Nah, ini melalui citric acid permease system. Nah, ini sebenarnya seperti ini ya secara umumnya. Nah, ini biasanya di pH 5,5 ke atas, temperaturnya 20 sampai 30, aerasi ya. Nah, sitrat tentunya perlu karena ini adalah substratnya. Jadi ini kan di sini ya, ini kan glukosa tentunya yang sumber utama glikolisis ya. Kemudian ini sitrat diubah oksaloasetat, kemudian sampai jadi pirufat. Pirufat ya tentunya asetil CoA. Ini kan siklus Krebs ke sananya ya. Siklus Krebs. Nah, ini ada lagi ke sini. Ada beberapa enzim sehingga dia langsung ada reaksi ke sini jadi asetalaktat, asetoin, butanediol. Nah, ini dari sini bisa diproduksi di asetil, misalnya dari asetolaktat atau dari sini asetoin. Pirazin ini paling banyak dipakai dia ada semacam rasa kacang atau rasa apa ya earthy nutty gitu ya seperti biasanya dipakai misalnya untuk popcorn atau apa kentang ini ya chips kentang gitu. Nah ini biasanya dihasilkan dari Bacillus subtilis, kemudian Pseudomonas sphaerolen banyak ya, ini Streptococcus lactis. Nah ini rasanya seperti ini. Nah, ini lumayan kompleks jadi tapi biasanya bahan dasarnya itu misalnya dari asam treonin ini. Treonin, kemudian treonin dehidrogenase, terus ke sini ya. Nah, kemudian menjadi aminoaseton. Nah, dari sini
ada dihasilkan juga bisa nih menjadi salah satunya dimetilpirazin 25 dimetilpirazin. Nah, ada lagi yang lanjut ke sini pirufat. Nah, ini kan ada yang siklus Krebs lanjut ke sini ya. Nah, yang pirufat ini ada yang belok ke sini ya, menjadi asetoin terus ke sini menjadi tetrametilpirazin. Jadi dari satu substrat ini tergantung ketersediaan enzim di organismenya ya. Misalnya ada yang bisa ke sini atau ada juga yang bisa ke sini gitu. Ini agak panjang ininya apa prosesnya, tapi Bacillus subtilis misalnya itu bisa membuat sintesis seperti ini. Kemudian lakton, lakton ini banyak dibuat oleh kapang kalau lakton ya. Jadi Candida, Saccharomyces, Penicillium, Cardosporium. Jadi dalam 48 jam biasanya ini kultur secara fermentasi ya. Ini menggunakan glukosa dan ketoasid. Lakton ini kalau mungkin pernah ada yang kalau aroma kelapa gitu. Yang kelapa kadang-kadang dia suka ditambahkan di sirup tertentu ya, mungkin sirup kelapa atau apa itu ada aroma kelapa, kemudian butter gitu, itu biasanya lakton. Ya, ini biosintesis pathway-nya misalnya ya dari Starmerella bombicola. Nah, jadi bahan dasarnya adalah dari asam lemak, ya kan, misalnya oleic acid gitu. Ini proses panjang. Nah, ini lakton ini seperti yang lainnya juga ya, ini disekresikan keluar kan. Disekresikan keluar. Jadi misalnya ini oleic acid ya, kemudian ini citrokomonoksidinase ya, kemudian diubah hidroxy fatty acid, terus ke sini. Nah, nanti ujungnya di sini. Nah, ini nanti akan disekresikan ke sini, tapi melalui transport ini ya, protein transport yang membutuhkan ATP. Terpen sebetulnya terpen ini banyak dihasilkan oleh tumbuhan. Banyak dihasilkan oleh tumbuhan ya. Misalnya sebetulnya salah satunya sih terpen itu mungkin yang paling ini dari pinus ya. Pinus itu kan terpen. Tuh. Misalnya ini contohnya ya banyak ya. Misal dari buah-buahan ini. Nah, ini tadi yang pinus ya. Jadi misalnya linalol diproduksi oleh ini mikroorganisme ini. Jadi seperti yang sebelumnya bahwa banyak sebenarnya senyawaan-senyawaan yang alami yang adanya di tumbuhan, di hewan, gitu ya. Itu karena bioteknologi ini gitu, jadi bisa disintesis oleh mikroorganisme gitu. Tentunya saya tidak tahu di sini mungkin apakah dipelajari mengenai itu ya apa namanya pembentukan galur-galur gitu untuk fermentasi seperti itu ya, bioproses misalnya. Nah, itu bisa jadi galur-galur organisme mikroorganisme ini bakteri misalnya atau kapang ya dimasukkan enzim tertentu biasanya sehingga dia bisa mampu melakukan biosintesis gitu atau mengubah satu senyawa dari senyawa lain sehingga menghasilkan senyawaan yang sudah ada di alam. Artinya ada di alam dari tumbuhan atau hewan misalnya. Ini contoh-contohnya ya, linalol misalnya ini, kemudian ini flavornya misalnya ini linalol ini adalah seperti mawar ya, kemudian seperti jeruk, ini citranelol, dan ini mawar, terus agak pahit ya, aroma pahit, macam-macam ya. Kemudian ini aroma buah, ini
Nah, jadi tapi terpen ini selain untuk makanan juga sering dibuat untuk pengharum udara juga pakai terpen sebetulnya ada. Oke, kemudian flavor enhancer dan potentiator. Nah, flavor enhancer secara definisi adalah substansi yang mampu meningkatkan pleasantness, jadi apa ya, rasa apa ya, ya enak gitu ya, dari suatu flavor atau dari satu substansi yang lain. Sementara kalau potensiator itu meningkatkan intensitasnya gitu secara persepsi. Nah, kalau ini semacam meningkatkan rasa apa ya, pleasant bahasa Indonesianya. Agak bedanya adalah kalau flavor potensiator ini intensitasnya secara persepsi itu meningkat aja gitu. Jadi misalnya rasa A gitu langsung ditingkatkan gitu. Nah, itu potensiator namanya. Itu perbedaannya ya. Nah, ini ya tentu yang kita tahu yang terkenal monosodium glutamat ya. Monosodium glutamat itu sudah banyak mikroorganisme yang membuatnya ya. Corynebacterium, Brevibacterium, Microbacterium dan lain-lain. Arthropacterium misalnya ya. Ini membentuk alpha glutamic acid. Nah, jika diperhatikan ini bahwa sebetulnya secara hasil fermentasi produk akhir itu masih berupa glutamic acid, asam amino. Nah, glutamic acid kan asam amino ya, masih berupa acid nih, glutamic acid asam amino. Ini asam amino. Nah, tapi setelah jadi produk ini dia dibuat menjadi bentuk garam. Makanya disebut sodium glutamat. Artinya berarti dia ditambahkan garam sodium. Nah, garam sodium itu dari NaOH ini. Nah, ini kan asam, nah, dinetralkan dengan NaOH. Jadi sudah terbentuk ini, diberilah NaOH ini sehingga terbentuklah sodium glutamat. Kemudian biasanya ada warna ya karena kan dari kultur ya, dari kultur ada warna segala macam, biasanya pakai arang aktif charcoal untuk supaya putih ya. Kemudian dikonsentrasikan dan dikristalisasi. Nah, ini sebenarnya relatif sederhana ininya. Biosintesisnya. Jadi seperti biasa glukosa, pirpat ya. Ininya secara ininya, kemudian siklus citric acid TCA ya di sini. Nah, jadi sebetulnya kalau glutamic acid ini apakah masuk potentiator atau enhancer ya? Itu jadinya. Nah, ini karena kalau disebut potentiator, rasa apa yang ditingkatkan? Ya mungkin masih termasuk kategori enhancer karena dia meningkatkan cita rasa saja gitu. Nah, selain tadi MSG, beberapa nukleotida, jadi itu juga sebagai enhancer gitu. Nah, ini biasanya nukleotida ini seperti juga MSG biasanya meningkatkan kayak gurih, umami itu. Biasanya misalnya nukleotida dari golongan purin ya. Misalnya inosin monofosfat, guanosin monofosfat misalnya. IMP, GMP ya. Kemudian, nah ini yeast ini, kamir ini, itu kan banyak juga mengandung RNA, RNA-nya ini. Ini biasanya ini juga dipakai juga untuk penyedap rasa ya. Dia mengandung GMP, AMP, CMP, UMP. Nah, dalam bentuk yeast extract gitu. Yeast extract kadang ditambahkan di makanan ya. Bahkan kalau ada yang tahu mungkin di Australia gitu, ada yang itu Vegemite. Malah orang sana ada yang Vegemite itu jadi semacam di kita padanannya mungkin terasi ya, tapi orang sana pakai Vegemite gitu. Jadi pakai yeast extract itu untuk umaminya gitu. Ininya.
untuk umaminya itu, untuk menambah rasa gurihnya itu pakai yeast extract. Kemudian disodium guanilat ya. Nah, banyak di sini. Disodium guanilat dan disodium inosinat ini ada di daging ya. Banyak ada di daging, tapi di beberapa jamur juga seperti shiitake juga punya ya. Nah, untuk di industri biasanya yang kedua ini biasanya umum digunakan untuk dalam jumlah kecil savory ya. Jadi rasa savory untuk menggantikan MSG. Nah, ini misalnya disodium inosinat ya ada di sini. Nah, ini yeast extract juga ada di sini ya. Ini biasanya kaldu ya, ini kaldu gitu. Kaldu ayam. Nah, ini juga ini ada yeast extract, disodium inosinat, disodium guanilat gitu. Nah, kemudian pewarna. Pewarna tentunya pewarna itu ada yang alami, ada juga yang sintesis ya. Nah, tentunya orang kalau pewarna alami ya misalnya dari buah-buahan tertentu atau dari misalnya kalau di kita kunyit gitu kan, pewarna kuning gitu ya. Itu jadi pewarna makanan itu ya senyawaan yang bisa memberikan warna. Tapi tujuannya itu ya untuk meningkatkan estetika, ketertarikan estetika dari makanan itu. Jadi lebih terlihat lebih menarik kan, lebih berwarna, lebih cerah gitu. Nah, itu pewarna. Tentunya pewarna ini ada yang memberikan rasa, ada juga yang tidak memberikan rasa. Nah, ini misalnya di Jepang ada pewarna yang dari ini mungkin sudah banyak yang pernah makan ini mungkin ya. Ini dari kapang. Jadi beras nasinya itu difermentasi dengan Monascus purpurens ya, ini kapang untuk menghasilkan pigmen ini ada yang merah, kuning, ungu gitu ya. Ini dari poliketida namanya. Poliketida itu semacam peptida, senyawaan peptida ya, peptida kecil. Kemudian ini juga urobrompunctatin ya, warna merah misalnya. Ini yang ungu misalnya senyawaannya ini. Jadi beberapa mikroorganisme dia misalnya ini nasi fermentasi sehingga mikroorganisme yang tumbuh di sini kayak seperti kapang menghasilkan ini pigmen-pigmen dari poliketida ini misalnya sehingga dia memberikan warna. Ya. Oke. Ada juga yang dari yeast ya menghasilkan warna merah gitu dari astaxanthin. Alga tentunya kan selain klorofil yang memberikan warna hijau juga ada picocyanin, picoerythrin gitu. Jadi banyak misalnya ini cyanophyta, cryptophyta itu ada yang merah, biru ya. Ini dari pigmennya itu picobilioprotein. Ini yang alami ya, pewarna alami dari mikroorganisme. Ya mungkin itu untuk ini ya pewarna. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya mau tanya yang jenis bahan tambahan pangan. Contohnya humektan ini apa ya, Pak? Saya nggak pernah tahu. Oh, tadi ya humektan ada di mana itu ya? Jenis itu, Pak, bahan tambahan pangan. Ini ya di sini sepertinya ya. Ya ini, Pak. Ya. Humektan ini untuk mempertahankan kelembaban makanan
Ini saya terus terang juga belum begitu familiar ya humektan, tapi ini sepertinya kalau dari definisinya untuk mencegah kekeringan ya, kalau misalnya makanan tidak tidak kering gitu. Hmm. Ya mungkin nanti saya bisa berikan informasi lebih jauh ya mengenai humektan, mungkin lewat apa komunikasi bisa nanti Iya, mungkin Pak. lewat Baik. email ya, lewat email saya coba cari ini juga. Ini memang saya terus terang saja ini agak belum begitu familiar juga dengan humektan. Kalau yang lainnya kan cukup familiar memang ya. Ini humektan ini mungkin apakah di sini ada semacam email grup untuk angkatan gitu atau bisa email ke saya ya untuk mengingatkan humektan gitu. Bisa itu sih. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya, ya maaf ya saya tidak ini juga familiar dengan humektan itu. Oh, enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Ini oke. Ada lagi? Mungkin yang ditanyakan yang lain? Belum, Pak. Belum ya? Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke suplemen. Hmm, Nah, suplemen di sini secara definisi sebetulnya apa ya? Lebih ke sesuatu yang ditambahkan ke makanannya itu. Jadi sedikit berbeda dengan suplemen. Kalau kita dengar suplemen itu misalnya tablet yang dikonsumsi itu ya. Ini jadi suplemen makanan di sini lebih ke apa substansi yang digunakan selama pengolahan makanan untuk mengkompensasi nutrisi yang hilang selama proses itu. Jadi bisa ibarat diinikan mungkin fortifikasi ya, satu jenis fortifikasi. Misalnya, nah ini yang paling mungkin kita bisa lihat lebih ini di minyak goreng ya, minyak goreng dari minyak kelapa sawit itu. Kan di awalnya kelapa sawit itu kan prosesnya itu panjang, jadi ketika dari dipres, kemudian keluar crude palm oil, CPO itu kan merah ya, merah. Nah, kemudian prosesnya itu panjang di situ. Sampai artinya adalah warna merah, kemudian yang lain-lain itu dihilangkan gitu. Beta karotin dan lain-lainnya dan vitamin A, vitamin D. Nah, namun gitu, ketika sudah jadi minyak goreng itu misalnya, karena vitamin A itu hilang, itu ditambahkan lagi gitu. Jadi setelah jadi minyak goreng itu vitamin A ditambahkan lagi gitu. Hanya karena ini tidak memberikan warna gitu. Seperti misalnya kelapa ya, minyak goreng sawit yang masih crude seperti itu. Jadi selama proses itu banyak hilang sehingga sampai misalnya minyak kelapa itu murni gitu ya. Nah, selama proses itu banyak yang hilang nutrisi itu. Nah, kemudian ditambahkan lagi di ujungnya. Kemudian di tepung terigu misalnya tambahkan banyak yang hilang misalnya aminolisin ya, kalsium, vitamin B1, niacin, kemudian beberapa garaman tertentu. Nah, ini misalnya untuk ini nih. Ini adalah proses untuk gandum misalnya atau sereal. Ini kan prosesnya ini ya ada beberapa tahap di sini. Jadi setiap proses ini ada efeknya gitu ke sini. Misalnya tahap ini kan soaking ya, kemudian milling pas milling itu kan fiber menurun, mineral, vitamin ada yang hilang gitu ya. Nah, ini secara nutrisinya. Kemudian yang non nutrisi artinya phytic acid, fenol, tanin berkurang juga. Namun tentunya dia lebih digestible gitu, lebih bisa dicerna ya. Nah, tapi ada beberapa serat, mineral, vitamin yang hilang. Kemudian flaking misalnya. Fosfor,
fosforus, dan tentunya serat juga berkurang. Ya, Fe dan kalsium sih ini tergantung ya, ada yang tambah prosesnya gitu, bisa nggak berkurang. Kemudian non nutrisinya. Nah, lisin misalnya hilang di tahap pemanasan karena protein tidak tahan panas di sini. Ya. Kemudian extrusion. Nah, di ujung inilah gitu, yang tadi hilang-hilang itu difortifikasi. Ya, jadi vitamin-vitamin tertentu, tiamin, niacin, mineral, kalsium, besi ya. Nah, untuk tiamin misalnya kan, tiamin itu seperti di beras saja ada di kulit arinya gitu kan, itu kan hilang ya. Nah, ini jadi ini juga hilang di sini, ditambahkan lagi, tambahkan tiamin ya. Jadi kemudian di sini ada beberapa vitamin ditambahkan lagi. Jadi untuk yang hilangnya yang utama, kemudian fortifikan yang sekunderinya gitu, sekunderinya ditambahkan lagi beberapa vitamin yang lain. Nah, inilah untuk kompensasi itu gitu. Nah, vitamin kan biasanya umumnya dari hewan, kemudian tumbuhan, dari yeast ya. Tapi sekarang sih sudah umumnya dari mikroorganisme ya. Banyak sekali ini untuk produksi vitamin ini ya. Nah, untuk produksi vitamin ini kan dengan proses fermentasi, bioproses biasanya. Nah, namun biasanya setelah itu tuh ada biotransformasi gitu, artinya penggabungan antara proses kimia dan proses mikrobiologis. Kadang ada beberapa vitamin yang tidak bisa secara mikrobiologis, dia harus secara kimia. Misalnya vitamin C ya. Vitamin C itu si Acetobacter misalnya ini ya, bakteri ini, dia bisa memproduksi ini intermediate ini kalau substratnya itu sudah berupa sorbitol gitu. Jadi biasanya kan yang kita di alam atau produksi makanan paling banyak kan glukosa ya, ada di mana-mana ini. Nah, glukosa ini kalau sorbitol langsung ini sulit gitu ketersediaannya. Jadi glukosa diproses kimia dulu sehingga menjadi sorbitol. Nah, baru sorbitol ini menjadi substrat Acetobacter ini. Itu pun produknya sampai sorbose. Ada lagi proses kimia lain sehingga menjadi asam askorbat, menjadi vitamin C. Jadi penggabungan kimia dengan proses mikroorganisme. Untuk karotenoid, ini banyak ya, ini bisa dibaca saja. Beta karotin apa mikroorganisme yang umum dipakai ya untuk produksinya. Oke, ya karotenoid. Nah, ini misal beta karotin. Ini kan ada karotenoid, kan ada beta karotin, likopen, zeaxanthin gitu ya. Nah, ini misalnya untuk karotin ini, nah ini asetil CoA gitu ya. Kemudian, nah ini tentunya banyak sekali enzim yang terlibat di sini ya. Ini sih ya organismenya. Kemudian jika dilihat nih, yield atau produksinya beda-beda gitu. Misalnya beta karotin dia ada organisme yang tentunya mungkin lebih efisien atau pembuatannya ini tidak terlalu rumit gitu misalnya secara fisiologi ya. Sehingga produksinya itu misalnya bisa per liter itu bisa membuat 3 gram misalnya. Tapi yang lain misalnya masih tidak sebanyak ini. Misalnya untuk likopen hanya 0,4 gram per liter. Nah, itu kemudian vitamin B12 nih. Vitamin B12 ini kan vitamin yang lumayan kompleks karena dia mengandung metal, logam ya, kobalamin gitu ya di sini. Jadi ini protein yang cukup kompleks sehingga biosintesisnya pun melibatkan logam di sini. Ya. Nah, vitamin B12 ini sudah ada beberapa nih galur-galur mikroorganisme ya yang menghasilkan vitamin B12. Nah,
Kemudian mungkin di kita sih, ini penelitiannya sih sudah lumayan banyak ya. Jadi tempe misalnya, tempe ada vitamin B12-nya gitu. Ini dari mana gitu ya vitamin B12-nya. Jadi ada penelitian misalnya jika tempe itu seperti di luar negeri misalnya, ada juga kadang membuat tempe mereka itu. Tapi vitamin B12-nya tidak ada atau rendah gitu ya. Padahal sudah jadi tempe ya. Tapi ternyata tempe itu ya di vitamin B12 itu indikasinya adalah indikasi kuat itu dihasilkan oleh bakteri-bakteri seperti Klebsiella ya. Terutama Klebsiella ya, ada juga dugaan dari Citrobacter gitu. Nah, ini Klebsiella-nya ada juga Klebsiella pneumonia gitu. Nah, kalau kita dengar Klebsiella pneumonia kan wah bahaya gitu, tapi tidak selalu juga bahwa Klebsiella pneumonia itu yang secara galur, secara ini tuh belum tentu berbahaya. Karena selama ini kalau memang keadaannya seperti itu, kita sudah pneumonia banyak jenisnya, tapi kan tidak, kita makan tempe biasa saja. Jadi misalnya Klebsiella itu masukkan vitamin B12 ya. Dan kalau ya di kita produksi tempe mungkin banyak yang rumahan gitu ya, yang sedikit dalam tanda kutip jorok gitu. Tapi disitulah bakteri-bakteri mungkin ada di situ ya, lebih banyak bakterinya. Bakteri ini tentu mempunyai peranan gitu. Dibandingkan misalnya yang relatif lebih steril, berisiko saja misalnya. Nah itu vitamin B12-nya tidak ada. Riboflavin, ini misalnya dari jenis nukleotida juga ya, dari guanosin trifosfat. Nah ini kemudian mikroorganismenya. Jika diperhatikan tadi dengan karotin kan jauh ya, karena ini vitamin kan, vitamin. Jadi yield-nya itu ya sebetulnya mungkin beda-beda sih. Misalnya yang ini kan, ini lumayan tinggi ya, 7,5 mg per liter misalnya. Tapi organisme yang lain lebih rendah. Jadi secara industri ya mungkin secara yield yang ini lebih bagus gitu ya. Tapi kita tidak tahu juga lebih bagus yield-nya, tapi secara prosesnya apakah lebih sederhana atau tidak gitu. Itu juga jadi pertimbangan. Oke, jadi itu sih materinya ya untuk ini. Nah ini sebelum kita ke sini, ini kuisnya bukan kuis yang ini hanya untuk kuis pendek saja untuk apa ya, untuk melihat bagaimana materi ini, apakah artinya pemahaman bagaimana gitu. Jadi sebelum ini apakah ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Ada, Pak. Ada ya. Oke. Kalau begitu mungkin ada yang bisa ke web browser, kemudian ke alamat ini www.menti.com ya. Jadi ke web browser, pergi ke sini, kemudian nanti ada kode yang harus dimasukkan ya. Oke, kalau sudah tolong info ke saya ya. Kalau sudah ke ini, ke menti.com ya. Gimana? Sudah? Kodenya, iya kodenya. Oh, oke, sudah ya. Ke menti.com-nya sudah ya. 1345. Oke, sebentar. Oke, nah ini masukkan kodenya ya.
333363821. Kemudian ini ada pertanyaan, coba dijawab. Apakah ester ini senyawa preservatif, pengawet? Itu pertanyaannya. Apakah dia merupakan senyawa pengawet, senyawa ester ini? Oh, bukan. Saya belum lupa, ini belum dihapus ya. Oke, ada 3 yang menjawab ya. Sudah semua ya ini ya. Oke, kita lihat. Nah, jadi ester itu tadi di ke flavor ya, senyawa ester gitu kayak isoamil asetat itu misalnya wangi aroma untuk pisang misalnya gitu. Nah, jadi dia bukan merupakan bahan pengawet preservatif. Oke, oke. Nah, kemudian ini yang kedua, alasan yang paling utama menambahkan suplemen di makanan itu apakah karena kehilangan nutrisi selama proses, atau untuk rasa, atau untuk pengawetan? Oke, mayoritas menjawab yang pertama ya. Oke, ya kalau ini sih mungkin ya, relatif mudah ya. Jadi ya untuk menambahkan kompensasi yang nutrisi yang hilang ya. Nah, jadi ya oke. Ya, itu saja untuk ininya, listnya. Kita kembali ke. Oke, kemudian ini untuk literaturnya, mungkin tentunya banyak ya yang bisa dibaca, tapi mungkin ini yang untuk relevan di materi kali ini. Ups, kenapa ini? Hmm.
Ya, itu saja untuk materi kuliah kali ini. Apakah mungkin ada yang ditanyakan? Kalau ada yang misalnya ditanyakan nanti lebih jauh bisa di ULS, mungkin nanti ada, sorry, ULS tuh ini ya, bisa email ke saya gitu, ininya, tidak ada pertanyaan atau apa gitu. Oke, sebelum ditutup, apakah ada yang ditanyakan atau yang mau Pak, ini didiskusikan? nanti PPT-nya ada di upload di ULS kan, Pak? ULS ya, ya di ULS nanti ada. ULS, nanti saya upload di ULS. Kemudian videonya juga biasanya saya upload di YouTube juga. Nah, kalau video mungkin udah di record juga ya. Tapi kalau misalnya ada yang record itu saya biasanya record itu saja di YouTube, kemudian materinya ini di ULS atau bisa juga lewat email, bisa juga. Oke. Baik, ada yang ditanyakan? Oh ya, maaf, ini untuk semester berapa ya berarti untuk pascanya ini? Ya, masih 1 semester, Pak. Kan beda gelombang. Oh, beda gelombang ya? Oh iya, iya. Oke. Baik, silakan jika ada yang ditanyakan atau diskusikan. Untuk dari selanjutnya masih, oh ya, minggu depan ya untuk materi selanjutnya ya, untuk probiotik, prebiotik dan simbiotik. Ya. Baik, kalau tidak ada mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di sini saja ya. Ini ya. Kalau tidak ada, saya akhiri mungkin. Selamat malam untuk semuanya. Pak, Ya, selamat malam. Malam, Pak. Makasih, Pak. Malam, Pak. Terima kasih.